PBBI. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita mau sembah Dia. Kita mau agungkan namanya. Kita mau tanggalkan segala beban apapun yang menghalangi kita, yang melintangi kuasa Allah turun atas hidup kita. Mari kita sama-sama berdiri. Kita mau berdiri sama-sama. Kita mau tundukkan kepala kita. Kita mau berdoa secara pribadi pada Tuhan. Biar kuasa Tuhan malam hari ini mengurapi berkati kita. Hidup kita dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan, keagungan Tuhan. Kita datang untuk menyenangkan Tuhan. Kita datang untuk menyembah Dia. Kita datang untuk memuliakan nama-Nya. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian, dipenuhi pujian. Kami bawa tangan untuk kami bawa
hati-Mu Tuhan. Urapi setiap kami Tuhan, berkati setiap kami, jemaat-Mu yang hadir, setiap kami yang melayani. Biarlah kuasa Tuhan berfirman atas setiap kami, memberkati hidup kami ya Tuhan. Ketika kami keluar, pulang dari tempat ini, berkat Tuhan kami bawa dalam kehidupan kami. Kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Ibadah perayaan Paskah PBB dalam tangan kuasa-Mu. Engkau yang memimpin jalannya dari awal sampai akhirnya. Berotoritaslah pada kami ya Tuhan. Biar setiap pujian yang kami naikkan itu hanya untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami percayakan semua dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, amin. Selalu kembali Bapak Ibu kasih Tuhan. Di nama Tuhan kita mengucap syukur kepada malam hari ini. Kasih Tuhan begitu besar atas hidup kita. Dan sebelum kita melanjutkan pujian kita pada malam hari yang disambut oleh Bapak Kepala Sidang. Tuhan kita adalah Allah yang besar, Raja yang besar yang mengatasi segala alam. Dialah yang menciptakan langit, bumi, laut dengan segala isinya, dan kasih setianya untuk selama-lamanya. Pertolongannya kepada kita melebihi dari segala kita pikirkan dan buatan. Kiranya rahmat, anugerah dan berkatnya di dalam Yesus Kristus turun bagi semua saudara. Amin. Ibu yang saya kasih di dalam Kristus, selamat Paskah sejahtera pertama kali. Kedua, saya mengapresiasi Bapak Ibu semuanya, saudaranya. Perayaan Paskah PBB ini bukan dari atas, namun dari Bapak Ibu saudara sendiri, yang menunjukkan bahwa pertumbuhan rohani Bapak Ibu saudara itu nyata diwujudkan dengan keinginan terus untuk bersekutu dengan Tuhan. Dan apalagi dalam event-event yang sangat penting seperti Paskah ini adalah wujud daripada ibadah Kristen bersama-sama. Kami mengucap syukur semuanya telah bersusah supaya mengadakan perayaan ini baik kiranya Paskah ini kiranya akan menjadi berkat khususnya pertumbuhan iman kita kepada Tuhan, sehingga apa yang dikehendaki Tuhan kepada kita akan terwujud, akan tergenapi lewat Bapak Ibu saudara semuanya. Sambut Bapak Ibu saudara di dalam kasih Kristus. Marilah bersama-sama kita rayakan perayaan Paskah ini dengan sukacita. Kita naikkan pujian syukur penyembahan kita kepada Tuhan. Kita akan menerima berkat dari firman Tuhan yang terus akan menguatkan kita. Tuhan memberkati. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan. Kasih salam menanti Tuhan kita baik. Yesus sangat baik. Dia sangat baik sehingga Dia rela turun ke dunia ini untuk menyelamatkan kita. Dia rela mati bagi kita dan Dia bangkit bagi kita untuk menyelamatkan hidup kita. Kita layak mengucap syukur. Mari kita sama-sama sorakan haleluya. Sama-sama haleluya.
Karena Allah kita telah bangkit mengalahkan kuasa maut. Dipersilakan kembali Bapak dikasih Tuhan. Puji nama Tuhan, kita mengucap syukur Allah bangkit atas hidup kita, Dia menyelamatkan kita, membebaskan kita dari segala kuasa dosa. Mari kita sama-sama buka Alkitab kita. Kita mau buka Alkitab kita mau membuka di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-11. Injil Yohanes pasal yang ke-11 ayatnya yang ke-25 dan ke-26. Karena ini dua ayat, kita mau baca sama-sama ya, supaya kita bersama-sama membaca firman Tuhan pada malam hari ini ya. Injil Yohanes pasal yang ke-11 ayat yang ke-25 dan 26, kita baca sama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Jawab Yesus, Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati.
Dan setiap orang yang sudah hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakan engkau akan hal ini. Demikianlah firman Tuhan yang nanti dikupas kedengarannya yang bertema kuasa kebangkitan Yesus bangkit untuk menyelamatkan kita semua. Mari kita bersama-sama siapkan hati kita. Kita meluluhkan hati kita untuk kita siap ditampung di firman Tuhan. Karena firman Tuhan yang akan menuntun setiap langkah hidup kita. Firman Tuhan yang akan memberkati hidup kita, sehingga kita senantiasa hidup bersama dengan Tuhan. Seperti Musa yang rindu akan sungai, begitu juga dengan jiwa kita yang rindu akan firman Tuhan.
kasih kami di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami naikkan syukur atas pemeliharaan-Mu terhadap diri kami, melindungi, menaungi, berkati pemeliharaan yang sempurna dari Tuhan. Sehingga pada malam hari ini kami bersama-sama kaum pria dan wanita, ibu dan bapak semuanya mengadakan syukur perayaan atas kemenangan Tuhan, bangkitan Tuhan dari antara orang mati. Terima kasih Tuhan, segala pujian, syukur, pengakuan Tuhan sudah Kau naikkan kepada Tuhan. Dan saatnya kami akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Kami mohon berkat-Mu turun atas kami melalui firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini, supaya Engkau pakai sebagai alat-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Beri urapan kuasa-Mu, nikmat-Mu, mampukan hamba-Mu untuk menyampaikannya dari awal hingga pada akhir. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami serahkan saat pemberitaan firman Tuhan ini ke dalam tangan kuasa-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan syukur dan doa kami. Haleluya, amin. Silakan duduk sendiri kembali. Terima kasih. Kalau kita mengadakan perayaan Paskah, berbicara tentang Paskah adalah berbicara tentang kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati, yang menunjukkan bahwa Yesus telah mengalahkan kematian. Yesus telah mengalahkan maut. Kematian, maut tidak berkuasa atas Dia, dan Dia tidak mati lagi. Ada orang yang bangkit dari mati, tapi mati lagi seperti Lazarus juga. Tapi Yesus tidak. Dia menang untuk selama-lamanya sampai selama-lamanya. Jadi maut, kematian itu ada di tangannya Dia. Karena maut, kematian tidak berkuasa atas Dia. Ini menunjukkan bahwa Yesus hidup itu, bangkit dari orang-orang mati itu memberikan jaminan, pengharapan yang pasti bagi kita semua, baik di dalam hidup ini maupun masa kekal selama-lamanya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, oleh sebab itu Yesus sendiri mengatakan tadi di dalam Yohanes pasal 11 ayat ke-25, dikatakan, Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, perhatikan, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa Yesus mengatakan hal yang demikian ini? Karena banyak orang yang sebenarnya mati, walaupun kelihatannya hidup, mati rohaninya, mati di dalam dosa. Ya. Sehingga manusia yang demikian itu tidak dapat berbuat apa-apa untuk kemuliaan Tuhan. Kebangkitan Yesus adalah suatu peristiwa yang dahsyat. Karena apa? Karena hanya Yesus satu-satunya yang bangkit dari antara mati dan tidak mati lagi. Semua tokoh, semua pemimpin, semuanya mati dan tidak bangkit lagi. Hanya Yesus yang bangkit dari antara mati. Jadi kebangkitan Yesus ini menunjukkan bahwa tidak ada satu
besar dijaga oleh prajurit-prajurit Romawi yang demikian banyak, tapi semuanya itu sia-sia. Mereka tidak dapat menahan Yesus untuk bangkit dari antara orang mati. Dan saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, tidak ada satu kuasa pun yang dapat menghentikan ya, semuanya itu. Demikian yang kita ketahui bersama-sama, yang menjelaskan bahwa rancangan dan kehendak Allah atas masa depan kita di dalam Yesus Kristus ya, bagi orang-orang yang percaya sampai kekal selama-lamanya terus berjalan karena Yesus hidup ya. Yesus menyediakan sampai tempat kekekalan selama-lamanya ya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ketika peristiwa Lazarus mati, keluarga Maria dan Marta ketika itu berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku tidak akan mati. Ketika yang di dalam Yohanes pasal 11 tadi, di dalam ayat yang ke-21, kata Maria kepada Yesus, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku tidak akan mati. Benar saudara, memang jika itu ada Tuhan Yesus, peristiwa kematian, peristiwa buruk itu tidak akan terjadi. Semua akan baik-baik saja kalau ada Yesus bersama-sama Maria dan Marta. Maka Tuhan Yesus mengatakan kepada Marta di dalam ayat yang ke-23, ya, kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit, saudaramu akan hidup kembali, karena akulah kebangkitan dan hidup. Ya, ayat 25, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus itu menunjukkan bahwa Dia sanggup mengubah apa saja yang mati. Sampai manusia mati pun Dia dapat membangkitkannya. Asal dikatakan oleh Tuhan Yesus di sini, asal engkau percaya. Kata percaya ini adalah satu sebagai kunci bagi kita semuanya. Percaya dengan sungguh-sungguh, ya, dengan yakin sepenuhnya bahwa Tuhan Yesus dapat melakukannya. Ini yang diminta oleh Tuhan Yesus. Percaya penuh. Kenapa Yesus mengatakan demikian? Apalagi semuanya, karena maut, kematian sudah dikalahkan dengan kebangkitannya. Dia hidup dan tidak mati lagi. Tatkala Tuhan Yesus ini membangkitkan Lazarus dari kematian, dan waktu Tuhan Yesus mengatakan di dalam ayat 39 itu, coba kita lihat dalam ayat 39, angkat batu itu. Tatkala Yesus mengatakan demikian, apa yang dikatakan oleh Marta pada saat itu ketika Yesus ini mengatakan, Marta mengatakan di dalam ayat selanjutnya, Tuhan, Dia sudah berbaut, sudah 4 hari mati. Lalu dijawab oleh Tuhan Yesus, ya, dalam ayat yang ke-40, jawab Yesus, bukanlah sudah kukatakan kepada
disampaikan oleh Tuhan Yesus. Kalau kau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Ya. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Waktu pertama saya masuk melayani pelajaran di tempat ini, melihat keadaan yang ada, tidak mungkin gereja ini dapat begini. Karena segala dosa ada di dalam gereja ini, baik korupsi, baik perzinahan, untuk egoisme dan sebagainya. Tidak mungkin gereja ini bertumbuh. Tapi saya merasa bahwa saya ditugaskan di sini. Saya meyakini saya bekerja di ladang Tuhan. Kalau benar-benar ini ladang Tuhan yang saya kerjakan, walaupun saya tidak mampu, saya percaya bahwa Tuhan sendiri akan mengerjakan semua itu. Ya, saya hanya berlandaskan percaya kepada Tuhan saja. Akhirnya gereja ini pun ya, dapat bertumbuh dan bertumbuh dengan baik. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, ya, kata percaya ini bukan hanya di dalam perasaan. Kebanyakan orang hanya mengabaikan hal percaya ini. Ya, percaya. Cuma begitu sebenarnya dimaksudkan oleh Tuhan Yesus adalah percaya yang harus masuk di dalam hati. Hatinya percaya. Kenapa? Karena Allah itu melihat bahwa kita percaya kepada Tuhan itu hanya dengan kata-kata saja atau dengan hati kita. Tuhan tahu. Tuhan melihat sampai di dalam hati. Ya. Percaya. Kalau kerennya dikatakan orang beriman, itu harus aktif. Harus ditunjukkan di dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Ditunjukkan kepada Tuhan bahwa aku percaya kepadamu, ini yang aku lakukan. Tidak bisa kita hanya percaya tapi hanya kata-kata tapi tidak melakukan apa-apa. Itu tidak bisa. Tuhan melihat semuanya itu. Jadi percaya itu harus aktif, bukan aktif. Makanya Yakobus mengatakan iman tanpa perbuatan adalah kosong, adalah mati. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang percaya, kita berbicara Bapak Abraham adalah Bapak orang percaya. Waktu Abraham dijanjikan oleh Tuhan bahwa engkau akan menjadi Bapak dari banyak bangsa, itu Abraham percaya penuh dengan apa yang disampaikan oleh Allah kepadanya. Ya. Coba kita lihat di dalam Roma pasal yang keempat. Ini lihat apa yang dilakukan oleh Abraham, menunjukkan bahwa dia adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Apa yang dia percaya, apa yang disampaikan kepada oleh Allah kepada dia. Ya, kita lihat ayat yang pasal yang keempat, ayat yang ke-16. Perhatikan di sini. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan.
Jadi dia percaya apa yang telah difirmankan oleh Allah itu dipegang teguh, percaya itu. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Ayat ke-19, imannya tidak menjadi lemah, percayanya tidak menjadi lemah. Walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah sudah tertutup. Tetapi, perhatikan ayat 20, tetapi terhadap janji Allah, terhadap firman Allah, ia tidak bimbang karena tidak percaya melalui, malah ia diperkuat dalam imannya, dalam percayanya, dan ia memuliakan Allah. Kata memuliakan Allah ini adalah tindakan mewujudkan bahwa dia orang yang percaya akan firman Tuhan, akan janji Allah. Dengan penuh keyakinan ayat 21 bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Percaya Abraham, iman Abraham itu diperhitungkan Allah sebagai suatu kebenaran, diterima. Iman Abraham, percaya Abraham, walaupun secara fisik tadi dikatakan umurnya sudah 100 tahun, salah 90 tahun, mati kandungan. Tapi dia tidak melihat ini, dia lebih percaya kepada janji Allah, lebih percaya kepada firman Allah, dan dia melakukan percaya itu dengan memuliakan Tuhan. Bagaimana memuliakan Tuhan? Kita nyanyi seperti tadi, itu baik, tapi bukan itu yang dimaksud oleh Allah. Waktu Abraham memuliakan Tuhan dengan tindakannya, langsung Allah mengatakan bahwa salah dia, tahun depan dia akan melahirkan anak. Coba kita lihat, kita buka Kejadian pasal 18. Ini cara Abraham memuliakan Allah. Kejadian pasal yang ke-18. Dari ayat pertama ya. Ayat pertama mengatakan kemudian Tuhan menampakkan diri. Tuhan menampakkan diri, Tuhan sendiri kepada Abraham dekat pohon terbanding di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Tuhan menampakkan diri kepada Abraham berupa 3 orang. Ini lambang Trinitas, ya. Berdiri di depannya. Terus sesudah dilihatnya mereka berlari, ia berlari dari pintu kemahnya menyongsong mereka, lalu apa? Sujudlah ia sampai ke tanah. Dia langsung menyembah Tuhan. Itu yang pertama yang dia lakukan. Sebagai ingin memuliakan Tuhan itu di sini. Pertama dia memuliakan Tuhan dengan menyembah Tuhan. Ya. Yang ketiga serta berkata, Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui lambamu ini. Biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu, dan gula
biarlah aku ambil semua roti supaya perutku segar kembali. Yang kedua yang dilakukan adalah melayani Tuhan. Yang kedua yang dilakukan oleh Tuhan. Tuhan senang dengan hal ini. Maka jawab Tuhan masih di dalam ayat yang kelima itu. Jawabnya, perbuatlah seperti yang kau katakan itu. Tuhan senang kita melayani. Tuhan senang Abraham melayani dia. Ini yang kedua yang diperbuat oleh Abraham untuk memuliakan Allah. Ya. Ayat yang ke-6. Lalu Abraham segera pergi ke kemah mendapatkan Sarah serta berkata, segeralah, perhatikan, segeralah ambil 3 suka tepung yang terbaik, remaslah itu dan buatlah roti budar. Lalu berlarilah Abraham kepada lembu sapinya yang mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya dan memberikannya kepada seorang bujannya. Lalu orang ini segera mengolahnya, kemudian diambilnya daging susu serta anak lembu yang diolahnya, lalu didagangnya di depan orang-orang itu. Dan ia berdiri di dekatnya jika mereka di bawah pohon itu sedang mereka makan. Yang ketiga, memberi persembahan yang terbaik. Kata di sini dikatakan mengambil 3 suka tepung yang terbaik. Ini ukuran raja. Ya, ukuran raja yang terbaik itu lalu dia memberikan mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya. Dia memberi persembahan yang terbaik. 3 hal ini yang dilakukan oleh Abraham. Dia mengatakan, aku memuliakan Tuhan. Kata memuliakan Tuhan yang dilakukan Abraham adalah menyembah Tuhan, melayani, memberi persembahan yang terbaik. Setelah itu disampaikan, apa yang disampaikan oleh Tuhan kepada Abraham? Perhatikan ayat 19. Dan firman-Nya, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki. Kalau tahun depan Tuhan mengatakan bahwa saya akan mendapatkan anak laki-laki, berarti saat itu juga Sarah mengandung. Tuhan memberkati Abraham Sarah oleh karena percayanya, karena imannya, dia wujudkan, dia lakukan dengan menyembah Tuhan, dengan melayani Tuhan, dengan memberikan persembahan yang terbaik. Itu yang dikatakan memuliakan Tuhan. Dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita memuliakan Tuhan? Kita percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan itu baik, bahwa Tuhan itu penolong, bahwa Tuhan itu memberi kekuatan, memberi penghiburan, menuntun, membimbing, memberkati, melindungi. Ya. Kita hanya dengan kata-kata itu. Seperti apa yang dilakukan Tuhan, memuliakan Tuhan bukan hanya kita menyanyi, memuji Tuhan, bukan hanya itu, tapi tindakan kita di depan Allah, bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang kita ikuti adalah Allah yang hidup, bukan Allah yang mati, Allah yang telah bangkit dari antara orang mati dan tidak mati lagi dan hidup kekal sampai selama-lamanya, menyiapkan tempat bagi kita selain di dunia ini, di tempat kekal di surga. Apakah kita hanya dapat memuji dengan mulut kita, tetapi tindakan kita berbalik arah?
perbuatan yang kosong. Ini dicontohkan oleh Yakobus bahwa contohkan Abraham dengan perbuatannya itulah iman itu menjadi sempurna. Coba kita lihat Yakobus dia tidak salah ini. Perhatikan Yakobus pasal yang kedua ayat mulai akan bacakan ayat 20. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham bapak kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya yang ditunjukkan saya sampaikan tadi? Ketika ia mempersembahkan anaknya di atas mezbah, kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Oleh perbuatan-perbuatan itulah iman itu menjadi sempurna. Memang kata iman itu gampang diucapkan, enak didengar, tapi sulit dilakukan. Abraham sudah memberi contoh kepada kita. Kalau kita beriman kepada Tuhan, kita percaya kepada Tuhan bahwa janji Tuhan itu adalah indah, pemeliharaannya sampai kekal samanya kepada kita. Kita harus memuliakan Tuhan. Kita mau beribadah dengan sungguh-sungguh, menyembah, memuji Tuhan. Kita harus melayani Tuhan. Kita harus memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Itu mewujudkan bahwa kita adalah orang yang beriman kepada Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, iman itu memang tidak mudah. Ketika saya sakit dulu, saya sudah menjadi diakon, tapi tidak mengerti bagaimana cara beriman karena gereja tidak mengajari cara beriman. Saya di sekolah di STBI juga STBI tidak mengajarkan cara beriman. Saya sakit yang sudah divonis oleh dokter untuk mati. Saya masih diakon, saya masih bekerja. Lalu anak buah saya, salah satu anak buah saya itu ngomong dengan saya, dia mengerti saya adalah masih stres. Kalau sakit yang divonis itu jelas jadi stres. Saya waktu itu saya ingin mati karena anak saya masih kecil-kecil. Adik itu masih SMP, lainnya masih SD. Anak buah saya ngomong dengan saya terangkan rohani saya bilang, saya temukan dengan pendetamu. Ya, saya ditemukan dengan dia. Pertama saya protes, Pak Pendeta, dalam Alkitab itu Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit. Kenapa saya sakit tidak disembuhkan, tapi saya malah divonis mati oleh dokter? Ya, saya divonis mati itu semua sudah. Jadi bapak saya, keluarga saya, adik saya, pendeta saya diundang oleh dokter untuk siap menerima bahwa saya mati. Saya sudah pulang dari Elizabeth sudah 33 hari. Di pagi belas 10 hari, berarti saya pulang ada 43 hari. Hasilnya tidak sembuh, malah divonis mati.
Saya disuruh pulang oleh dokter karena ketahanan tubuh saya sangat gratis sekali mulu-mulunya. Lebih baik Bapak di rumah nanti obat jalan dengan saya. Karena di namanya rumah sakit ini banyak penyakit, sedangkan ketahanan tubuh Bapak itu sangat rendah sekali di bawah orang yang sakit air. Saya pulang hanya untuk menantikan kematian. Setelah saya ketemu anak buah saya ketemu dengan pendeta, saya protes. Tuhan Yesus katanya menyembuhkan, kenapa saya boleh mati tidak sembuh? Pendeta itu mengetahui saya adalah seorang diakon. Bapak kan sudah melayani. Bapak bukan orang yang tidak kenal Tuhan. Tuhan Yesus menyembuhkan orang-orang itu supaya orang itu melihat Tuhan, mengerti Tuhan Yesus. Dan Bapak sudah mengerti bahkan melayani. Bapak dituntut iman untuk beriman. Iman yang bagaimana? Saya tanya, beriman itu bagaimana? Saya disampaikan, dikasih pengajaran iman itu. Lalu supaya melakukan iman itu, Bapak jangan mengasihi diri Bapak sendiri. Orang sakit banyak, doakan orang sakit. Iya, saya praktekkan saudara. Saya tanya di gereja tadi, siapa tahu orang di rumah sakit ada 3 orang. Ingat saya dulu ada 2 resan. Iya, ada 3 orang. Saya kunjungi saya sakit, mengunjungi orang sakit, mendoakan orang sakit. Itu yang harus saya perhatikan. Saya mengikuti pendeta ini. Saudaraku yang dikasih Tuhan, semua yang dikatakan oleh pendeta itu saya lakukan sesuai dengan firman Tuhan. Kesembuhan terjadi, saudara. Saya tidak jadi mati, nyatanya sampai sekarang masih hidup. Jadi saudara, iman itu tidak hanya percaya, tetapi harus dipraktekkan, dilakukan seperti apa yang disampaikan oleh Abraham. Ya. Harus disampaikan oleh Abraham ini. Dan saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, ketika Marta dan Maria itu muncul imannya, ya, maka Tuhan Yesus tahu, Tuhan Yesus melakukan mukjizat itu. Saudara lihat di dalam tadi, bacaan kita tadi dalam Yohanes pasal ke-11 ayat yang ke-15. Di sini dikatakan tetapi Tuhan Yesus mengatakan demikian. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Memang sengaja Tuhan Yesus tidak datang Lazarus mati itu karena Marta dan Maria itu hanya mengandalkan emosinya, ya, menyalahkan dan sebagainya. Nah, ini ditentukan oleh Tuhan Yesus supaya belajar percaya. Setelah muncul imannya oleh Marta dan Maria, baru Tuhan Yesus mengadakan mukjizat. Ya. Ayat 43 dari ayat 11, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia, Tuhan Yesus yang berkata dengan suara yang keras, Lazarus, marilah keluar.
lalu Lazarus keluar dari mati. Ayat 64, orang yang telah mati itu datang dan keluar. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat di dalam peristiwa ini, dalam kebangkitan Yesus, bahwa Tuhan Yesus menginginkan bahwa iman percaya itu pegang peran untuk terjadinya mujizat. Tuhan Yesus menginginkan kita hidup dengan percaya kepada Dia, beriman kepada Dia, bukan dengan melihat. Karena kadang penglihatan itu banyak menipu, saudara-saudara, dan banyak menyesatkan. Iman itu menunjukkan bahwa kita hidup ini bersandar penuh kepada Tuhan dengan iman itu. Saat kita menyerahkan hidup penuh percaya kepada Tuhan, maka kasih karunia, anugerah Tuhan akan terus memenuhi hidup kita. Ya. Kita diselamatkan karena iman kita kepada kasih karunia Allah, beranugerah Allah. Ya, ini dalam Efesus pasal 2 ayat 8. Tentu saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, Yesus bangkit dan hidup. Kuasa kebangkitan Yesus terus bekerja, tidak berhenti, tidak ada yang dapat menghalanginya. Apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus? Dia berkuasa membangkitkan orang yang sudah mati, segalanya, sampai pembusuk pun Dia sanggup membangkitkan. Kadang kita menjadi orang Kristen hanya Kristen KTP. Itu yang sebenarnya merugikan kita sendiri. Ya, Kristen tanpa pertobatan, sehingga roh jiwa kita masih mati. Tuhan sanggup membangkitkan semua ini, apa yang sudah mati dari hidup kita. Apa saja, baik keluarga, yang kasihnya sudah pudar, sudah mati, Yesus sanggup membangkitkan. Apa saja pelayanan, saudara saksikan tadi, pernah saya tidak dapat berbuat apa-apa. Saya tidak mempunyai bekal untuk melayani. Hanya saya percaya kepada Tuhan, kalau saya ditempatkan di tempat ini, Tuhan sendiri yang akan mengerjakan untuk saya. Sehingga keberhasilan itu milik Tuhan. Kita hanya sebagai alat saja, kalau kita percaya kepada Dia. Dan saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, dengan demikian janganlah kita cepat memutuskan segala masalah yang menimpa kepada kita, apapun, dengan putus asa. Ya. Kita harus semakin percaya kepada Tuhan Yesus, kita semakin berserah kepada Dia. Sungguh-sungguh kita hidup untuk memuliakan Dia, sebagai wujud percaya kita kepada Dia. Yesus sendiri sanggup membangkitkan dan menghidupkan kembali apa yang kita miliki yang sudah mati. Ya saudara, seperti Yesus yang sudah membangkitkan Lazarus, walaupun sudah membusuk. Ya. Marilah saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, saat kita memperingati Paskah pada malam hari ini, ya, kita memperingati kemenangan Tuhan, bahwa Tuhan Yesus telah bangkit dari antara orang mati dan
laki-laki berkuasa atas bumi dan surga dari saat ini sampai kekal. Semua ada di tangan Dia. Marilah kita bersama-sama, kita akan semakin membara roh kita, hidup kita, percaya kita kepada Tuhan. Semakin kita setia kepada Tuhan, semakin kita senang melayani Tuhan, memberi persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Dan Tuhan tidak mau berhutang kepada kita. Dia akan mengembalikan, berlipatkannya. Tatkala kita dengan tulus hati, dengan sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, kita mau melayani Tuhan, kita mau memberi persembahan kepada Tuhan. Ya, karena Dia sanggup memberikan kepada kita, menghidupkan apa saja yang mati bagi kita. Dia sanggup. Amin. Mari kita berdoa. Kami naikkan syukur kepada Tuhan untuk firman Tuhan, di mana kami memperingati akan kemenangan Tuhan, bahwa Tuhan Yesus yang kami percayai, yang kami ikuti, yang kami layani adalah Tuhan yang hidup, yang berkuasa atas bumi dan surga, yang mengendalikan hidup ini sampai kekal selama-lamanya. Ajar kami terus dengan firman untuk kami semakin percaya kepada Tuhan dengan melakukan iman kami kepada Tuhan seperti apa yang sudah dilakukan oleh Abraham, sehingga hidup kami boleh diterima oleh Tuhan dengan iman kami. Terima kasih Tuhan, kami percayakan janji-Mu, janji yang murni, janji yang terpasti digenapi. Kami percaya dan kami akan terus belajar beriman kepada Tuhan seperti Martha dan Maria juga. Belajar, terus belajar dan semakin percaya kepada Tuhan, sehingga hidup ini menjadi hidup yang berarti baik untuk kerajaan Allah maupun di dunia ini. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh jemaat-Mu yang sudah mendengarkan firman ini, supaya Roh Kudus memberikan pengertian yang lebih luas, yang lebih dalam, lebih mudah dimengerti, dan Roh Kudus sendiri akan menuntun bagaimana jemaat-Mu melakukan imannya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkan semuanya doa syukur kami ini kepadamu di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Mari kita sambut firman Tuhan, kita mau bernyanyi bersama-sama bahwa Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan segala perkara. Kita akui dalam respon pujian pada saat ini. Oh
Puji nama Tuhan, kita sudah diberkati oleh firman Tuhan pada malam ini. Mari malam ini kita mau bersiap keuangan kita. Kita mau berikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Firman Tuhan dalam 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-8 berkata, "Camkanlah ini, orang yang menaruh sedikit akan menaruh sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan keluar banyak juga. Hendaklah masing-masing memberi menurut kehendak hatinya, jangan dengan sedih hati atau dengan paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan." Mari kita iman dengan Tuhan ini. Kita memberi yang terbaik kepada Tuhan, mulai keuangan kita, persembahan kita kepada Tuhan, dengan ketulusan hati kita. Allah sanggup melimpahkan apa yang menjadi keinginan kita. Syukurku pada Bapa, syukurnya Allah sebagai Kami mengucap syukur ya Tuhan atas kasih anugerah Tuhan yang sudah memberkati diri kami, penyertaan Tuhan, kemuliaan Tuhan atas segala aktivitas kami, pekerjaan kami, Tuhan sudah berkati. Dan malam hari ini kami belajar mengasihi Tuhan, memberikan apa yang terbaik melalui harta kami Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Biarlah Engkau sendiri Tuhan yang menjamah setiap persembahan yang kami berikan ini Tuhan, sehingga persembahan ini menjadi alat kemuliaan-Mu di gereja tempat ini. Berkati setiap tangan-tangan yang sudah memberikan urusan hati mereka, biar janji firman Tuhan menyertai kehidupan setiap anak-anak. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa.
Haleluya. Amin. Dari negeri yang jauh sekali, saya sudah berkeliling-keliling, saudara, menawarkan salib ini. Aku ada yang mau pegang, tapi rata-rata mereka memilih salib yang kecil ini saja. Saya juga heran, mengapa mereka memilih salib yang kecil ini? Padahal ada salib yang besar, tapi mereka tidak memilih salib yang besar. Barangkali saudara-saudara ada yang mau salib? Ya, salib. Silakan. Kalau bapak ibu saudara ada yang mau, gratis. Silakan ambil salib ini. Bapak ibu saudara boleh datang dan ambil salib. Sepertinya ada yang datang. Coba saya tawarkan, barangkali dia mau. Selamat malam, Pak. Pak, maaf mengganggu waktunya sebentar, Pak. Saya punya salib, Pak. Ada salib yang besar, ada yang kecil. Barangkali Bapak berminat mau ambil salibnya. Maaf Pak, saya sangat buru-buru. Bapak sangat mengganggu waktu saya. Permisi. Pak, tunggu, Pak. Kasihan sekali, Pak. Pak,
Pak, untuk kehidupan Bapak. Apa urusan Bapak dengan saya? Saya ini sudah punya banyak salib di rumah. Ada di ruang tamu, ada di ruang keluarga, bahkan di tempat tidur saya. Kalau saya melihat salib yang saya sudah punyai, saya sudah tidur dengan nyenyak. Saya tidak ada urusan dengan salib yang Bapak jual. Oh, Permisi Bapak. Pak, Bapak orang Kristen ternyata. Iya Pak, saya orang Kristen dan sangat sibuk melayani. Saya diganggu dengan Bapak yang jualan pada malam hari ini. Jadi saya akan segera untuk melayani di tempat lain berikutnya. Permisi Bapak. Pak, tunggu Pak. Tapi di hati Bapak belum ada salib loh Pak. Pak. Kasihan sekali orang ini. Anak-anak muda memang seperti ini. Sulit sekali untuk menerima salib. Permisi, Bapak. Iya kan Kak? Jual apa ini? Ini Kak, saya membawa salib. Menarik Kak? Ada yang besar, ada yang kecil juga. Ini menarik sekali. Silakan. Kalau Kakak mau boleh ambil. Oh iya. Oh, tadi saya dengar gratis ya Pak ya? Oh, gratis ini. Nah, saudara, ini yang luar biasa. Belum salah tawari, tapi kakak ini mau mengambil salib ini. Oh iya dong, kan gratis ya Pak ya. Saya tuh kalau gratis seneng loh Pak loh. Dan kita terima endorse kan gratis ya kan. Dengan senang hati, boleh. Saya pilih ya. Kakak mau ambil yang mana? Mau yang besar, atau yang kecil-kecil juga ada. Boleh. Silakan ambil. Ini Pak, ini saya ambil yang kecil. Apa? Ini dia yang kecil. Kenapa ambil yang kecil? Aduh, asli Bapak. Sekarang itu zamannya itu tuh pada pakai salib yang kecil-kecil. Karena ya saya itu kan influencer ya Pak ya, followersnya kan banyak. Jadi ya buat aksesoris aja gitu loh, buat aksesoris buat gaya-gayaan gitu. Jadi ya perlunya yang kecil-kecil aja gitu Pak. Ada yang besar saja. Kalau yang besar itu kan lebih mantap, lebih keren. Coba kalau dipajang di ruang tamu, ya seperti ini, besar kan, keren kan? Coba kalau ada di ruang tamu, kata, nanti kalau ada orang lewat, ada salibnya. Enggak. Itu salibnya terlalu zaman, terlalu kuno, terlalu kusam. Enggak, saya ambil yang ini aja ya Pak ya, boleh ya? Boleh. Gratis kan tadi ya, Oh, gratis ya. gratis. Silakan, boleh dibawa ke ruang kakak. Terima kasih kakak. Sama, mari. Pak, Ya. Bapak jualan apa? Salib. Oh iya, saya jualan salib ini. Emang masih laku Pak? Maksudnya apa ya Bu ya? Jangan modelnya sekarang ini loh Pak. Terus ngandung di kita semua. Kalau masih percaya sama kayu bekasnya gitu loh. Bu Bos, dengarkan saya. Bu, ini salib bukan sembarang salib Bu Bos. Ini salib sangat besar manfaatnya. Berarti bisa buat jimat juga ya? Kalau bisa buat jimat, aku mau. Terus aku ya butuh nih, biar supaya lancar, aman gitu loh. Karena gitu aku mau. Aku mau pilih yang Silakan. Monggo, siapa? kasih loh. Jadi nanti yang kayak kan yang cepet kan utak loh. Jadi kan tak bawa kemana-mana. Boleh, silakan. Perusahaan itu biar lancar, biar aman. Jimatnya kan aku tenang gitu Iya, loh. oke. Ya ini harganya berapa? Ini gratis Oh, pokoknya. tenang nih. Gratis. Ayo, Silakan ambil. Boleh. Tak bawa satu ya. Oke, terima kasih Bu. Makasih loh. Terima kasih. Jualannya lancar ya. Silakan. Tuhan memberkati. Saudara, sangat sulit untuk mencari orang yang mau untuk ambil salib. Siapa? Bu? Lagi ngapain Bu? Ya Pak. Bu lagi ngapain? Aku lupa. Bapak kok ada di sini kenapa Pak? Bu, saya punya salib Bu. Ada yang besar Bu, ada yang kecil-kecil juga ada. Bisa saya kesana ya Pak ya? Oh Bu, silakan dilihat dulu Bu. Silakan. Wah,
perempuan di sini. Ya Bu, saya sudah menawarkan kepada banyak orang, tapi mereka maunya ambil yang kecil. Tidak ada mau ambil yang besar, tidak ada. Bapak mau enggak? Ini artinya apa? Bapak, Iya. punya arti enggak buat Bapak? Saya tahu Bu, saya tahu. Ini salib, ini salib kan. Setiap kali saya lihat salib, saya selalu teringat hidup saya. Emang kenapa Bu dengan hidup Ibu? Boleh ceritakan sejarah Bu? Banyak orang melihat Yesus itu seperti dokter. Dia menyembuhkan. Iya. Melihat Yesus itu seperti seorang arsitek yang membangun rumah kita di surga. Mungkin ada yang melihat Yesus sebagai hakim yang adil. Tapi buat saya, Yesus itu seorang pembunuh, Pak. Luar biasa ya. Bapak tahu kenapa? Kenapa? Saya ini seperti sampah, Pak. Rusak, kotor. Tetapi Tuhan Yesus datang. Tuhan memungut saya, mengambil saya, dan menjadikan hidup saya berharga. Luar biasa. Dosa saya diampuni. Saya hidup dalam kasih karunia-Nya. Meskipun saya seperti ini, saya bersuka cita. Karena Tuhan Yesus sangat mengasihi saya. Pak, kalau ini tidak berguna buat Bapak, boleh buat saya. Bu, dengan senang hati. Sungguh, Saya rela Ibu. Kalau Ibu mau salib yang besar itu dengan sukacita. sungguh ini boleh buat saya. Boleh Bu, silakan. Silakan Bu. Ya, Silakan. buat saya, Pak. Terima kasih ya, Pak. Iya, silakan Bu. Silakan bawa pulang. Oh, mari. Bisa Ibu bawa salibnya? Bisa, Pak. Terima kasih. Terima kasih ya, Pak. Terima kasih Ibu. Tuhan memberkati. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan yang besar. Dia Allah yang penuh dengan kasih. Dia Allah yang rela menderita buat kita. Dia sudah mati. Dia bangkit. Dan dia hidup. Dia sudah menganugerahkan keselamatan bagi semua orang yang mau percaya kepadanya. Dia mengasihi kita tanpa syarat. Bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara? Maukah Bapak Ibu Saudara menerima Tuhan di dalam hidup Bapak Ibu Saudara semua? Tuhan Yesus sudah bangkit. Mari kita bersukacita. Kami naikkan pujian persembahan dari PBI dan
Puji nama Tuhan, kita sudah diberkati dalam perayaan Paskah PPI yang diberi pada malam hari ini. Kita sudah menikmati ibadah dan kita sudah berkat dari firman Tuhan, bahkan dari setiap atraksi selama pesan pujian ditunjukkan dari Tuhan. Inilah akhir dari perayaan Paskah malam hari ini. Kita akan masuk dalam doa untuk yang nanti dipimpin oleh Pak Pendeta Stefanus dan doakan nanti dipimpin oleh Pak kita dari Yesus Undoro. Mari kita sama-sama berdiri, kita naikkan besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Nanti Pak Pendeta Stefanus akan berikan doa kita semua. Terima kasih, Bapa menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan, untuk kaum pria dan kaum wanita yang ada di Gereja Baptis Trogomulyo. Tuhan yang senantiasa memberkati seluruh kehidupan kami di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, di dalam bisnis, usaha, bahkan dalam pelayanan kami melalui gereja-Mu yang ada di tempat ini. Kami percaya biarlah Engkau terus dipermuliakan melalui setiap kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Hamba berdoa menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu baik kaum pria maupun kaum wanita, Tuhan yang terus memakai sehingga kami boleh terus bertumbuh, berkembang, berdampak, jadi berkat ya Tuhan Yesus. Karena kami percaya hidup kami telah diubahkan oleh kebangkitan Yesus. Hidup kami adalah hidup yang penuh dengan kemenangan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya dan kami yakin Engkau berkenan memakai seluruh kaum pria dan kaum wanita menjadi alat kemuliaan-Mu, melayani,
berdampak, jadi berkat melalui gerejamu yang ada di tempat ini. Terima kasih, kami sungguh mengucap syukur. Engkau memberkati setiap anak-anakmu yang telah melayani, juga seluruh panitia ya Tuhan, yang sudah bekerja keras, mereka yang sudah berkorban waktu, tenaga, pikiran, maupun keuangan mereka. Diberkati mereka semuanya, dan kami percaya semuanya hanya untuk kemuliaan bagi nama. Sebentar kalau kami mengakhiri di dalam perayaan Paskah PBI dan BBI, kami akan pulang. Namun sebelumnya kami akan bersama-sama beramah-tamah. Tuhan memberkati setiap makanan minuman yang telah disiapkan. Tuhan sucikan, kuduskan, sehingga semuanya berguna bagi tubuh jasmani kami. Dan selanjutnya kami akan pulang. Kiranya kepulangan kami Tuhan menolong. Jauhkan kami dari yang jahat, malapetaka, bencana, pencobaan. Kasih setia dan kemurahan-Mu yang senantiasa menyertai dan memberkati di dalam seluruh kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan Bapak Gembala akan menutup dalam doa berkat. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, setelah saudara beribadah dan merayakan Paskah ini dengan setia dan tulus di hadapan Tuhan, saat ini pulanglah dengan berkat Tuhan yang melimpah, kasih daripada Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang terus akan menuntun membimbing langkah itu saudara dari saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua. Sore dan haleluya, haleluya, amin.